Semakin dekat kematian, syaitan semakin dekat. Olehnya Abu Thalib tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setan dari kalangan jin dan manusia di sampingnya. Gak bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal dia tahu kebenaran Islam. Bahkan dia membela Islam. Tapi Allah tak beri taufik kepadanya. Sehingga dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian fayakhudhuha. Ketika dicabut ruhnya. Terurai dan cercerai berai. Lantas ditangkap ruh tersebut oleh malaikat. Ketika ditangkap. Tidak dibiarkan. Walaupun sekejap mata. Lantas diletakkan ruh tersebut di kain kafan yang dibawa dari neraka dan mengeluarkan bau yang sangat busuk, bau yang pernah didapatkan di muka bumi ini. Sangat busuk sekali bau. Kemudian di bawah ruh tersebut ke langit. Begitu sampai langit, pintu langit pertama diketuk. Lantas malaikat-malaikat penjaga pintu langit pertama bertanya, "Ma hada ruhul khabith?" Ruh siapa ini yang busuk? Maka mereka pun mengatakan fulan, ibnu fulan. Fulan, anaknya fulan. Disebut namanya yang paling jelek. Nama yang tidak paling dia suka ketika dunia. Sampai ketika dia dibawa ke langit tersebut. Tidak dibuka pintu-pintu langit. Maka diperintahkan untuk dia dikembalikan ke muka bumi. Disebutkan di dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama. Gak dibuka untuk mereka. Orang kafir, orang fajir. Pintu-pintu langit. Wala yadakhulunal jannah. Dia gak akan masuk surga. Hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Sampai onta masuk ke lubang jarum. Gimana caranya? Bisa gak onta masuk lubang jarum? Sangat berat. Ini sebuah ungkapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah yang tidak dia masuk ke dalam surga. Ya, khususnya orang kafir. Onta sampai masuk ke lubang jarum, baru dia bisa masuk surga. Mungkin onta masuk ke lubang jarum? Gak mungkin. Subhanallah. Oleh karena itu, ketika dia demikian, ditolak, kemudian dikembalikan di muka bumi. Allah katakan, uktubu kitabahu. Tulislah catatan dia fi sijjin. Di sijjin. Sijjin ini tempat yang paling rendah. Jadi jamaah, surga itu ada tingkatan. Disebut dengan darajat. Ada derajat terus sampai tingkat tinggi Firdausil A'la. Kemudian neraka juga ada tingkatan. Disebut dengan darokat. Tingkat sampai tingkat paling bawah. Ini disebut dengan sijil atau sijin. Ini tingkat yang paling bawah. Dan ini kerak-keraknya neraka jemaah. Dimasukkan di dalamnya orang-orang kafir. Dimasukkan di dalamnya orang-orang munafik. Tingkat yang paling bawah. Fatutrahu ruhu tarhan. Kemudian ruhnya dicampakkan jemaah. Kalau tadi dibawa oleh malaikat. Dihantar lagi ke jasadnya. Sekarang dicampakkan dari langit. Wa man yusyriku billah. Kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 31. Barang siapa yang mempersekutukan Allah. Faka'annama kharra minas sama. Seakan-akan ruhnya dicampakkan dari langit. Fatukhtafuhu tayr. Maka ruh itu disambar oleh burung. Au tahwi bihir rihu. Atau dihempas oleh angin. Fi makanin sahiq. Di tempat yang sangat jauh. Kemudian. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Dibalikkan lagi ruhnya ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan. Datang kepadanya dua malaikat. Fayujlisanihi, maka dua malaikat itu pun mendudukkan orang tersebut. Fayaqulan, maka dua malaikat itu memberikan pertanyaan. Sama pertanyaan. Enggak berubah pertanyaan. Ya, man rabbuk? Dia katakan, la adri. Ditanya, siapa Tuhan? Dia mengatakan, enggak tahu. Sambil berteriak dia. Ditanya, wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fika? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Dia mengatakan, la adri. Aku enggak tahu. Maka datang panggilan dari langit. Bahwasanya Allah katakan, an kadzaba abdi. Itu dia dusta, hamba. Fa afrishuhu minan nar. Maka buka pintu-pintu neraka untuk dia.
Dalam riwayat lain jemaah, ketika dia ditanya, "Man rabbuk?" Dia berteriak, "Ha ha la adri. Sami'tu an-nas yaqul faqultu." Dia katakan, "Ha ha, aku nggak tahu. Aku pernah dengar fulan, maka aku ucapkan seperti apa yang diucapkan." "Apa agamamu?" "Ha ha, nggak tahu. Aku dengar fulan, kemudian aku pun ikut seperti apa yang diucapkan." Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah ta'ala wa hafidhahu wa sadda khutahu. Beliau mengatakan jemaah, di sini bahayanya taklid. Bahayanya taklid, ikut-ikutan. Ingat, agama Islam ini bukan agama ikut-ikutan. Agama wahyu. Maka kita mengikuti wahyu, bukan mengikuti kata orang. Kenapa? Karena nanti di kuburan dia ditanya. Dan yang dia ikuti juga ditanya, akan berselisih mereka. Ya. Kata Allah, "Wa ittabarru alladziina tubi'u minal ladziina taba'u law anna lana karratan." Kata Allah, ketika orang yang diikuti, mereka berlepas diri dari orang yang mengikuti. Orang yang mengikuti mengatakan, "Kalau sekiranya aku punya kehidupan kedua, aku tidak akan mau mengikuti dia." Masing-masing cuma. Masing-masing, semua ditanya masing-masing. Makanya jangan ikut-ikutan, tapi belajar. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan. Dan ini jamaah suatu yang pasti. Kalau kita nggak beriman dengan ini lingkaran Islam, kita di luar. Kalau kita beriman dengan ini, siapkan untuk menjawab pertanyaan ini. Ingat jamaah, yang menjawab ini amal kita. Sehingga kita ketika belajar, kita berusaha praktekkan dalam kehidupan hari-hari kita. Sehingga kita bisa betul-betul menjawab apa yang nanti ditanya oleh malaikat itu. Kisi-kisinya sudah ada. Pertanyaannya cuma 3. Man rabbuk wa ma dinuk wa ma rajulul ladzi bu'itsa ilaik. Apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Siapa yang ditutus kepadamu? Ini saja. Tapi tidak semua orang bisa menjawab pertanyaan ini. Sehingga ketika dia katakan, "Aku mendengar fulan berkata, maka aku pun berkata." Ini namanya taklid. Ikut-ikutan saja. Ya, maka datang suara dari langit dengan berkata, "An kadzaba." Dia dusta. "Fa'afirushu minan nar." Buka kepadanya permadani neraka. "Waftahu lahu baban ilan nar." Buka pintu-pintu neraka. "Fayatihi min rihiha wa harriha wa sumumiha." Maka datang kepadanya bau neraka yang sangat busuk dan panasnya neraka sampai ke dalam kuburnya. Kemudian wa yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu. Nerakanya, kuburannya disempitkan jemaah. Terus disempitkan sampai bertemu antara tulang rusuk dengan tulang rusuknya. Sampai hancur. Disempitkan terus. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh. Dan datang kepada dia seseorang yang sangat jelek wajahnya, sangat buruk bajunya, sangat busuk baunya. Dia berkata, "Abshir billadhi yasu'uk." Bergembiralah dengan sesuatu yang sangat menyusahkanmu. Ya, ini maksudnya kamu sekarang berada di tempat yang sengsara. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini hari yang sudah dijanjikan kepadamu. Fayaqul man anta? Dia bertanya, "Siapa engkau?" "Wajhuka alladhi yaji'u bisyarr." Wajahmu membawa sa'ah. Ya Allah, jangan tegakkan kiamat. Jadi ada orang yang minta untuk ditegakkan kiamat, ada orang yang tidak mau ditegakkan kiamat. Kenapa? Dia sudah tahu di neraka dia di dalam kubur dia susah. Kalau dikubur saja nggak selamat, setelahnya perjalanan panjang cuma. Meski dia nggak selamat. Di dalam riwayat lain, malaikat tersebut membawa palu. Yang palu tersebut akan dihantamkan kepada tubuhnya. Kalau palu itu dihantamkan kepada gunung, hancur menjadi debu. Terus dihantamkan kepada orang itu. Siksa itu terus ada jemaah. Dan ini ingat, ini alam yang berbeda. Disebut dengan barzakh. Kita nggak tahu bagaimana kondisi di dalam alam tersebut. Kita nggak mengerti jemaah. Nggak bisa dimasukkan alat kamera infrared apa, nggak bisa. Ini alam berbeda. Dijawab dengan iman. Dijawab dengan apa? Iman. Maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin, al-fitnah lughatan al-ikhtibar.
Fitnah secara bahasa adalah ujian. Wa fitnatul kubur, yang diinginkan dengan fitnah kubur adalah su'alul mayyit, pertanyaan yang diberikan kepada sang mayit, an rabbihi, tentang Tuhannya, wa dinihi, tentang agamanya, wa nabiyihi, tentang nabinya. Wa hiya thabitatun, dan berita tentang fitnah kubur ini telah benar adanya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang sahih, dan menjadi kesepakatan para ulama. Baik di dalam firman Allah surah Ibrahim ayat 27, Allah mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan, mengokohkan orang yang beriman dengan ucapannya di atas ucapan yang kokoh dalam kehidupan dia. Kapan ini? Tatkala malaikat maut mau mencabut nyawanya, dia berusaha untuk kokoh di atas keimanan. Ingat jemaah, ayat ini yang sering disampaikan. Kita ingat terus firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ayat ini yang dipanggil orang yang beriman. Perintahnya jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita tahu Islam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Orang yang beriman pasti dia muslim. Pasti itu. Orang yang beriman pasti dia Islam. Makanya orang yang beriman dia mau sholat. Orang yang Islam belum tentu dia mukmin. Bisa dipahami jemaah? Orang yang beriman pasti dia muslim. Orang yang muslim belum tentu dia mukmin. Maka ini tingkatan. Seperti ucapan Arab Badui ketika dia mengatakan amanna. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lam tu'minu." Katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi ucapkan kalian baru masuk Islam. Dibedakan oleh Allah antara iman dan Islam. Sekarang Allah panggil. Para ulama mengatakan iman dan Islam kalau terpisah dia satu, kalau tergabung dia terpisah. Bisa dipahami? Ini kaidah. Kalau bersatu dia artinya berpisah, kalau berpisah dia artinya sama. Kalau dia sendiri disebut iman, berarti iman ya Islam. Islam ya iman. Tapi kalau disebut dengan satu konteks bersamaan, maka Islam sendiri, iman sendiri. Ayat ini, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Disebutkan dalam satu konteks, iman dan Islam. Berarti dibedakan, maknanya berbeda. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang dipanggil orang beriman. Padahal kita tahu namanya orang beriman pasti muslim. Betul? Tapi perintah Allah jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena ada orang yang beriman matinya murtad. Ngerti jemaah? Harusnya ayat itu memanggil wahai orang-orang kafir, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Harusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak panggil orang kafir. Allah panggil orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa engkau kepada Allah, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena ada orang yang beriman matinya murtad. Bahkan penulis wahyu jemaah, matinya murtad. Ada. Hafal Quran. Ini bukan orang kita jemaah, orang sebelum kita. Yang bertemu dengan para sahabat dia matinya murtad jemaah. Makanya jemaah, ada seorang muazzin. Setiap hari manggil orang sholat. Hayya 'alas shalah. Dia panggil. Tapi dia matinya murtad. Ada. Makanya jemaah, hati-hati. Ini kita harus betul-betul menjaga diri kita. Nah, orang yang ketika mau mati dalam keadaan kematian dia, ada malaikat maut dan malaikat-malaikat dari neraka
Kalau dia berhadapan dengan kondisi demikian, tegang dia, takut dia, khawatir dia, sehingga dia nggak sabit ucapannya. Tapi orang yang beriman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Orang beriman dikokohkan oleh Allah agar dia bisa mengucapkan kalimat yang diridai oleh Allah di penghujung kematiannya, di penghujung hidupnya. Ini yang berat jemaah. Dan tidak ada seorang yang bisa menjamin dirinya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Nggak ada yang jamin. Nggak ada yang jamin jemaah. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan. Kalian segera terus beramal pada musim-musim fitnah. Kaqita'il lailil mudlim. Fitnah itu seperti potongan gelapnya malam. Kata Nabi, yusbihu rajulun mu'minan. Pagi hari seseorang beriman. Wa yumsi kafirun. Sore hari sudah dalam keadaan kafir. Pagi masih sholat subuh, sore sudah di gereja. Ada nggak? Ada. Ini sabda Nabi. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun. Ada sebaliknya, di sore hari dalam keadaan beriman, di pagi hari dia dalam keadaan kafir. Sore hari masih ustadz, di pagi hari sudah jadi pendeta. Ada nggak? Ada. Maka kita hati-hati nih. Nggak ada yang bisa jamin kita mati di atas keislaman. Nggak ada yang jamin. Walaupun bapak kita kiai, walaupun anak kita ustaz, nggak jamin. Nggak jamin. Lihat, Nabi punya paman, ya kan? Paman itu kan pengganti bapak. Kalau bapak nggak ada, matinya nggak dalam keadaan Islam. Nabi Nuh punya anak, punya istri. Anaknya kafir, istrinya kafirah. Allah tetapkan langsung dalam Al-Quran calon penghuni neraka. Nggak bisa ditolak. Nabi Ibrahim, bapaknya seluruh para nabi. Dia bapaknya seluruh para nabi. Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ishak, Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ishak muncul, di sana ada Yakub, ada keturunan Bani Israel sampai Nabi Musa sampai Isa. Ini garis keturunan semua berhenti kepada Ibrahim. Sedangkan Ismail garis keturunan berhenti ke Muhammad SAW. Garisnya sampai kepada Ismail sampai kepada Ibrahim. Makanya Ibrahim dikatakan bapaknya para nabi. Demikian bapaknya Ibrahim mati kafir juga. Antum bayangkan, bapaknya sendiri. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Gak jamin. Saat dia di pesantren, banyak orang yang dulunya dari dewan dakwah. Nah sekarang jadi pendeta utama. Ada. Sampai sekarang tuh lari ke Amerika dia. Gak tahu dia ngapain di sana. Masih ada sekarang jemaah. Maka kita hati-hati. Betul-betul hati-hati minta pertolongan kepada Allah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia, detik-detik kematian di atas keislaman, di atas keimanan. Wa fil akhirah, dan di akhirat bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Bisa jawab pertanyaan itu. Karena ini berat. Walaupun ini kita sudah hafal kayak surah Al-Fatihah. Kalau enggak dengan amal, enggak bisa jawab di alam barzakh, enggak bisa jawab. Maka perlu kita terus kaji untuk praktek terus. Wa qala Nabi, seorang Nabi SAW bersabda, al-muslim idza su'ila fil qabr. Seorang muslim apabila ditanya di dalam kuburnya, syahidah alla ilaha illallah, dia akan mengatakan tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Demikianlah ucapan Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman ucapannya di dunia dan dalam kehidupan akhirat. Wasail malakan. Yang bertanya adalah dua malaikat. Yaqulun Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudi'a fi qabrihi, apabila diletakkan di kuburannya, tawalla anhu ashabu, maka keluarganya akan meninggalkannya. Innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Mayat itu dengar suara derap langkah orang-orang yang meninggalkannya. Qala ya'tihi malakan. Ketika mereka sudah pergi, datang dua malaikat. Fayuqidani, dan mendudukkannya, bertanya, terus bertanya.
nama malaikat itu Munkar dan Nakir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah dan hadisnya sampai ke Nabi SAW. Dan dikatakan hadis ini adalah Hasan al-Gharib. Imam Al-Albani mengatakan sanadnya hasan dan dia sesuai dengan syarat yang dipersyaratkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jemaah sekali, kita lihat kalau kita mati itu, kita perhatikan, bayangkan kalau kita mati. Kalau kita sudah mati, nanti jenazah itu akan diletakkan. Kata Nabi SAW, kalau mayat itu sudah mati, jenazah itu diletakkan di atas tandu. Ketika dia diletakkan di atas tandu, kalau dia orang yang soleh, dia akan berkata, asri'u, segerakan jenazahku, segerakan, jangan kamu tunda, segerakan. Maka dia pingin untuk disegerakan ke kuburannya. Kalau dia bukan termasuk orang yang soleh, dia mengatakan, ya wailata, aina tadhhabuna biha. Dia akan berkata, duhai kalian, mau kebawa kemana ini jenazahku? Dia berteriak, jemaah, khawatir akan apa yang dia dapatkan di alam barzakh. Ketika di atas tandu, jemaah. Ini Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah ketika menghantar jenazah, dilihat beliau qomat kami terus berzikir, subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus beliau berzikir di belakang jenazah tersebut. Setelah itu beberapa saat ada orang yang melihatnya, bertanya, wahai imam, kenapa engkau mengucapkan zikir ketika mengantarkan jenazah? Kamu ucapkan subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, terus zikir. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kamu lihat jenazah yang di atas tandu itu, kamu perhatikan, kalau dia hidup, kira-kira dia mau apa? Apakah dia mau kembali kepada urusan dunianya? Ataukah dia mau kembali kepada ibadahnya? Dia katakan, tentu dia akan beribadah. Dia nggak akan mengurusi dunianya. Dia akan sibuk dengan ibadahnya. Ditanya, kenapa? Ya karena dia sudah tahu kematian itu. Ya. Kata Imam Hasan Basri, ingat wahai saudaraku, jenazah itu tidak akan pernah hidup lagi. Engkau yang masih hidup sekarang beribadah. Yang sudah mati ini nggak bisa ibadah. Engkau yang masih hidup sekarang beribadah. Waktumu masih ada. Menangis orang itu dinasihatin oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Akibat apa? Ya, dia bertanya kepada Hasan Al-Basri. Ini jemaah sekalian, kita terus banyak terus. Kita sambil naik motor, ya subhanallah, astagfirullah. Karena dosa-dosa kita ini banyak. Dosa-dosa kita banyak. Ya, ada dua kalimat-kalimat tadi. Kalimatani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizani khafifatani fil saqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat, yang dua kalimat ini kita ucapkan ringan di lisan, dicintai oleh Allah, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, sambil ngegas, subhanallah, alhamdulillah, wa terus. Bisa jadi kita waktu ngegas nabrak, ditabrak. Kalau nggak di jalan itu jamaah cuma dua. Kalau nggak nabrak ya ditabrak. Betul kan? Di jalan cuma dua. Kalau nggak nabrak ya ditabrak. Nabrak bisa jadi kita mati dalam keadaan zikir jamaah. Orang nggak tahu. Orang kira sedang melakukan perjalanan menuju dosa. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada seseorang tampaknya dia sedang melakukan perbuatan penghuni neraka. Hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai jarak di antara dia dengan neraka tinggal satu hasta lagi. Selangkah lagi dia masuk ke dalam neraka. Fayusbiqu alaihi kitab.